makin lama makin berani mencaci maki habaib, mencaci maki majelis-majelis daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah belakangan dia buat sebuah kitab, sebuah buku. Dia katakan kalau Asy'ari itu sesat kafir, Maturidiyah itu sesat kafir. Nah begitu dia buat buku itu, saya tidak bisa diam lagi. Karena la yumkin ala ayu wahid yani an yaskut alal fitan. Semacam ini enggak boleh. Ada hal-hal semacam ini idza zaharatil fitan fa alal alim an yatakallam, an yatasaddar bi ilmi. Nah, jadi begitu kita lihat sudah kelewat batas, sudah yatajawazul had, maka kita berikan jawaban. Satu persatu kita jawab apa yang diungkapkan. Kita jelaskan kepada umat apa itu Asy'ariyah, apa itu Maturidiyah, apa itu Atsariyah, apa itu perbedaan daripada itu semua. Siapa itu As-Sawadul A'dzam dan lain sebagainya. Nah akhirnya setelah kita berikan jawaban ini juga dimuat di YouTube. Nah mereka mulai sedikit merendah. Mereka sudah mulai ke bawah. Kenapa? Karena umat di mana-mana bergejolak. Begitu saya sampaikan ke Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Kali ini berikut ini hot issue berkaitan dengan seorang Habib yang sangat ngetop di Indonesia. Orang memberikan lakop dengan istilah Imamul Akbar, imam besar itu, atau Imam Kabir, imam besar. Walaupun sebenarnya Imam Kabir itu di dalam Islam kita tidak pernah lihat itu Imam Kabir atau Imam Akbar. Nah, beliau menanggapi Ustadz Yazid Jawas terkait dengan Imam Al-Asy'ari. Katanya Yazid ini makin hari, Ustadz Yazid makin hari makin menjadi-jadi terkait dengan Asy'ariyah karena menulis sebuah buku yang isinya yaitu mengkafirkan Asy'ariyah. Kalau kita baca pernyataan Habib Rizik ini, nyata sekali Habib Rizik tidak memiliki kemampuan untuk menanggapi Habib Rizik, menanggapi Yazid Jawas. Ya. Jadi Yazid Jawas menyampaikannya melalui tulisan, harusnya dibantah dengan tulisan. Kalau dikatakan Imam Asy'ariyah, kemudian dikatakan Asy'ariyah bagian dari Ahlus Sunnati wal Jamaah, itu dibuktikan, bukan hanya menanggapi, dibuktikan dengan tentunya bahasa-bahasa yang lebih mendukung kepada arah, yaitu kepada arah ilmiah. Apalagi seperti Habib Rizik menguasai bahasa Arab. Ketika tersinggung masalah akidah Asy'ariyah, tidak perlu marah tentunya, tetapi ditanggapi dengan bahasa-bahasa ilmiah dan juga bukan dengan bahasa-bahasa menghasut. Karena jika kita berpikir lebih, yaitu konstruktif di dalam memahamkan Islam, memang diperlukan kajian ilmiah sekitar Asy'ariyah, membuktikan di mata para ulama-ulama dahulu kala sejauh apa tanggapan para ulama terhadap Abu Hasan Al-Asy'ari gitu. Siapa saja yang setuju, kemudian juga siapa saja yang membantah. Tidak hanya sekedar marah-marah,
tidak hanya sekedar mengungkapkan kekesalannya kepada Yazid, tapi membuktikan bukan dengan ocehan, tapi dengan ilmiah. Buku itu harus dilawan dengan buku. Dan kalau di mimbar ya harus dilawan lewat mimbar. Kalau di media sosial ya harus dilawan di media sosial. Tidak perlu menghasut massa, tidak perlu menggiring massa agar massa itu mengamuk gitu. Itu namanya mah tidak ilmiah lagi di dalam menerangkan Islam. Sekarang ini bukan zamannya doktrin. Sekarang ini banyak orang cerdas, banyak orang pandai. Kalau Islam ini disampaikan dengan cara doktrinis kepada umat, yaitu kualitas-kualitas yang tidak merupakan sifat-sifat Islam, tentu hal itu bukan makin menambah Islam baik di tengah-tengah umat, justru akan dipandang tidak baik oleh umat. Terutama di kalangan luar Islam ya. Karena melihat perilaku dari umat Islam yang berbeda tadi, kalau kita lihat di dalam agama luar Islam ya, perselisihan perbedaan itu tidak sampai pada tingkat menghujat tadi itu. Apalagi kemudian tidak sampai pada tingkat memberangus ya, tidak sampai pada tingkat membendung. Tetapi antara luar Islam dengan luar Islam itu ditanggapi dengan bahasa. Nah ini padahal Islam kita itu lebih berakhlak. Islam itu menanamkan budi pekerti. Islam itu ada namanya adabul mufrad, yaitu adab pribadi, akhlak pribadi. Nah, tentunya itu menjadi pandangan seorang muslim di dalam memahamkan Islam kepada umat lain atau kepada sesama umat Islam, atau di dalam menanggapi pendapat-pendapat luar Islam, pendapat-pendapat di dalam Islam sendiri gitu. Tidaklah kemudian merasa terancam dengan pendapat orang. Nah itu ya, sebagaimana yang dikatakan misalnya oleh Yazid Jawas, Ustadz Yazid Jawas berkaitan dengan pernyataan Habib Rizik itu tadi, tentang Yazid Jawas yang mengatakan dan mengkritisi Asy'ariyah, itu cukup ilmiah. Mungkin kalau Yazid Jawas menyampaikan tentang Asy'ariyah itu dengan bahasa-bahasa vulgar, karena mungkin memang gayanya beliau di dalam menyampaikan pembahasan tentang bahasa vulgar. Itulah keberadaan beliau. Nah, tentu saja kebenarannya itu yang perlu dibuktikan. Apakah memang Ustadz Yazid itu mengada-ngada, ataukah itu pendapat Ustadz Yazid saja, atau justru Ustadz Yazid itu didukung oleh hujah-hujah yang kuat di dalam melontarkan berkaitan dengan Asy'ariyah. Saya sudah berkali-kali menyatakan, di antara imam-imam ya, di antara imam-imam yang anti Asy'ariyah, bahkan melaknat serta mentakfir Asy'ariyah, dimasukkan pada kategori Islam ini banyak. Kalau saya sebutkan di antaranya yaitu Al-Imam Abul Abbas Ahmad ibnu Umar ibnu Suraij al-Baghdadi asy-Syafi'i, wafatnya tahun 306 Hijriah. Kemudian juga ada Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibnu Saleh al-Qahtani al-Andulisi al-Maliki yang wafat 378. Kemudian ada Al-Imam Muhammad ibnu Ahmad bin Ishaq Mindat al-Misri al-Maliki rahimahullah. Beliau wafat yaitu 390 Hijriah. Ada juga namanya Al-Imam Besar Mazhab Syafi'iyah Abu Hamid Ahmad bin Abi Tahir Al-Isfiraini, wafat tahun 4006 Hijriah. Kemudian Dar'ut Ta'arrud Al-Aql wan Naql ya, di dalam kitab Ibnu Taimiyah itu adanya.
Kemudian Al-Imam Abu Umar Muhammad bin Al-Husain Al-Bistami As-Syafi'i Al-Wa'iz, wafat tahun 408 Hijriah. Jadi Al-Hafidh Abi Hatim Ahmad bin Hasan bin Muhammad Ar-Razi yang dikenal dengan Khamusi. Jadi Khamusi ini wafat tahun 430 atau sampai 440 Hijriah ya. Kemudian yaitu Syekhul Islam Al-Harawi, banyak sekali. Al-Imam Afid Nashar Ubaidillah bin Sa'id As-Siji Al-Hanafi, wafat tahun 444 Hijriah. Kemudian Al-Imam Al-Hafidh Al-Kabir Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm Al-Zahiri, wafat 456 Hijriah. Kemudian juga ada Al-Imam Al-Qadi Abul Husain Muhammad bin Al-Husain Al-Fara Al-Hambali, wafat tahun 526. Saya ini sebenarnya ngulang dari ceramah saya ya. Al-Imam Abul Husain Yahya bin Abil Khair Al-Imrani Al-Yamani Asy-Syafi'i, juga wafat tahun 558 Hijrah. Itu anti Asy'ariyah semua itu. Di antaranya yang paling keras di sini banyak, sebagaimana yang dikutip oleh Al-Harawi misalnya, yang sampai mengatakan dengan bahasa yang sangat kasar itu. Coba bayangkan. Nah, seperti Al-Asy'ari yaitu Abul Abbas Al-Qalanisi, kemudian Abu Muhammad bin Kilab, itu oleh Al-Imam Al-Hafidh Abu Nasir Ubaidillah bin Sa'id As-Siji Al-Hanafi, artinya pengikut mazhab Imam Abu Hanifah, yaitu pada tahun 444 dikatakan wa kulluhum a'immatud dhalal yad'un nasa ila mukhalafatis sunnah wa tarkil hadis. Itu dia. Jadi mereka semua itu adalah imam-imam sesat, yad'un nasa, yang mengajak manusia pada upaya menyelisihi sunnah dan meninggalkan hadis Nabi. Coba dia katakan yaitu a'immatud dhalal. Bahkan ada di lain tempat itu sampai mengatakan yal'anu al-Asy'ariyah. Jadi dia itu seorang imam juga sampai melaknat Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Kemudian ada yang mengatakan wa aqwalul Asy'ariyah musabbitatun ala usulil Mu'tazilah li'anna Abul Hasan kana mu'taziliyan. Itu sampai begitu tuh, dari saking kerasnya. Dikatakan bahkan pengikut Ahlul Kalam itu oleh Syekh Abdul Qadir Jailani Asy'ariyah disebut, Syekh Abdul Qadir Jailani juga memasukkan yaitu memasukkan pada mubtadi, masukkan Asy'ariyah itu ke dalam al-mubtadi. Jadi bahkan seorang ulama besar Baqillani ketika itu mendapatkan tahdir. Ya, Baqillani ini mendapatkan tahdir dari yaitu muridnya sendiri ya. Baqillani ini dari muridnya sendiri yang terkenal dengan sebutan Imam Syafi'i kedua ya. Jadi di sini Imam Syafi'i kedua, yang dikenal sebagai Imam Syafi'i kedua itu. Jadi kalau kita lihat dari perkataan imam-imam ini banyak sekali kalau kita pahami ya. Jadi bukan perkataannya Yazid itu sebenarnya. Pun kalau diungkap itu banyak sekali dari kalangan ulama-ulama yang memang tidak suka dengan pemahaman Asy'ariyah. Ya, pemahaman Asy'ariyah. Itu termasuk doktrin teologi Asy'ariyah. Doktrin itu teologi Asy'ariyah yang menimpa siapa saja dari kalangan ulama-ulama sesudahnya. Nah, doktrin teologi Asy'ariyah dikatakan itu minat tasyri' ila tamwih itu. Maka sosok Abu Hasan Al-Asy'ari ini dikatakan adalah sosok yang sengaja menyembunyikan kebenaran, yang disebut dengan katamul buhtan itu. Mereka itu menyembunyikan Asy'ariyah itu adalah katamul buhtan.
Kaum Asy'ari itu menyembunyikan kedustaan. Itu sampai seperti itu ulama-ulama mengecam Asy'ariyah. Jadi ini bukan perkataannya Yazid. Jadi mungkin Habib Rizik itu lebih jauh perlu melakukan penelusuran. Habib Rizik itu perlu melakukan kajian mendalam. Apakah memang Asy'ariyah itu di luar nalar sehat, ataukah apakah orang yang disebut Wahabi itu memang di luar nalar sehat, atau memang Wahabi itu sebuah kebenaran gitu. Jadi tidaklah kemudian dengan membabi buta menyatakan kalau Yazid Jawas itu melampaui batas gitu, melampaui batas. Toh belum dibuktikan secara ilmiah gitu. Harusnya dibuktikan secara ilmiah gitu, terbuka kepada umat, menyampaikan kepada umat pendapat-pendapat baik yang pro ataupun yang kontra terhadap Asy'ari ini gitu. Lebih kuat mana? Saya yakinkan pasti itu lebih kuat yang kontra, karena yang kontra itu mayoritas dari kalangan ulama yang tidak menyukai Asy'ariyah ketika itu, bukan Asy'ariyah sekarang. Jadi kalau kita lihat Asy'ariyah yang sekarang ini banyak tidak tahu yang dari pemahaman-pemahaman itu gitu. Kalau dibongkar kitab-kitab masa lalu dari kalangan kitab-kitab Turos itu, banyak sekali yang memberikan berita terkait dengan Asy'ariyah itu. Aduh, kalau misalnya kita buka ya berbagai macam kitab yang mengindikasikan Abu Hasan al-Asy'ari itu di luar kebenaran Ahlus Sunnati wal Jamaah, itu banyak sekali, bukan satu dua ya, saya sebutkan ratusan ulama yang mengecam Asy'ariyah itu ulama-ulama salaf, ulama-ulama yang hampir sama hidupnya dengan yaitu Abu Hasan al-Asy'ari, yaitu seolah-olah semasa, paling tidak selisih sedikit, ada yang cuman selisih 100 tahun dan sebagainya gitu. Mereka itu semuanya berbicara Asy'ariyah. Yang mengatakan Ahlus Sunnah itu siapa? Kan itu juga di situ dijelaskan, seperti misalnya Baqillani dari mazhab Imam Syafi'i juga. Tapi Baqillani ini mendapatkan tanggapan dari muridnya, dari muridnya Muzanni. Imam Muzanni ini punya murid yang tentu saja Imam Muzanni ini muridnya inilah yang menjelaskan tentang akidah Asy'ariyah itu sesat. Akidah Asy'ariyah itu keluar dari Islam. Akidah Asy'ariyah itu melanggar ijma' ulama. Itu kalau dibaca di kalangan pengikut mazhab Syafi'iyah ya. Jadi kalau sekarang ada yang membela Asy'ariyah itu adalah sebuah kebenaran, ini terlalu dini ya. Toh kalau mau dibaca secara utuh dari berbagai kitab yang ada, itu bisa dilihat dengan seksama dalam berbagai kitab untuk mengetahui keberadaan Abu Hasan al-Asy'ari. Barangkali ini dari saya, Zulkarnain al-Maduri, sekedar urun rembuk dengan Habib Rizik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.